Apalagi udah sarapan tadi Kak? Udah Kak. Iya. Kakak boleh udah sarapan. Oke, berarti sudah bisa fokus kita memulai ibadah kita. Iya. Kalau gitu kita berdoa dulu ya Kak. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan kami Yesus Kristus. Selamat pagi Roh Kudus Allah kami yang Esa. Kami puji, kami muliakan, kami agungkan Kau Tuhan Allah kami, yang mana Tuhan sudah menyertai kami dalam kehidupan kami selama seminggu ini. Terima kasih Bapak buat kesehatan, buat kekuatan, buat juga penyertaan Bapak dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Allah kami. Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu Tuhan dari kelas tanggung dan remaja pada hari ini akan kembali beribadah Tuhan kepadamu. Tuhan berkatilah kami semua adik-adik dan juga semua guru-guru Tuhan. Urapi kami semua Tuhan dari tunang sampai pagi sehingga kami layak Tuhan menerima ibadahmu dan menyampaikan ibadah ke hadapan Tuhan pada hari ini. Tuhan, banyak dosa pelanggaran kami lakukan, ampuni kami, cuci bersih dengan darah Tuhan Yesus Kristus sehingga kami dilayakkan dalam hadapan Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita bersyukur pada hari ini masih diberikan kehidupan. Mari kita menyapa Tuhan Yesus. Kita mau bernyanyi bersama Kak, nyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. Ya, yang semangat ya adik-adik. Yuk, berdiri dan depannya masing-masing. Bertepuk tangan dan berikan senyuman yang termanisnya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Bapak peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Bapak peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Nah, jadi gimana lagunya barusan? Nah, enak nggak lagunya? Selamat pagi Bapak, pasti ya? Ya, pasti ya Kak ya, pasti ya. Nah, ini kan adik-adik tadi mesti berdiri ya Kak? Iya betul Kak. Iya, jadi masih kita berdiri dong ya Kak, karena lagu kita kali ini adalah Yesus pokok dan kita lah caranya. Ya, kita semangat yuk. Iya. Nyanyinya keras ya. Iya. Keras. Itu juga ada caranya kan ya Kak? Ada. Sama ya dengan gerakannya. Iya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Ya, masih tetap bersukacita ya Kak. Iya. Ya, di hari ini lagi kita juga mau tetap memuji Tuhan karena segala sesuatu yang masih kita miliki hari ini itu karena pemberian Tuhan. Iya betul Kak. Jadi, mari kita ungkapkan rasa syukur kita itu dengan Iya. pujian juga Kak. Iya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Tadi masih kita berikan semangat lah ya. Iya. Ini kita nyanyikan lagu adalah sukacita di hati.
sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, kakak yang cantik ini kak ini mau tanya nih ya, ada nggak perempuan kakak dalam kehidupan kakak saat ini? Pastinya ada Kak ya. Juga ada pasti ada permasalahannya ya. Mungkin bisa jadi ada. Tapi apapun itu pergumulannya, Tuhan Yesus selalu beserta kita ya. Iya, dan Tuhan Yesus akan selalu memberikan kemenangan bagi kita Kak. Jadi karena itu kita mau menyanyikan satu lagu, Ku Menang bersama Yesus ya. Yang semangat Kak Yadi. Nyanyi menang sama manusia ya Kak ya. Iya. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekarang semua adik-adik duduk di tempatnya masing-masing. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memulai mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau sama-sama menyanyikan lagu Bagaikan Bejana. Dan kita berdoa ya Yadi. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, ini
pujian kami pada pagi hari yang indah ini Bapa, sehingga Tuhan biarlah puji-pujian kami ini bisa menjadi dupa yang wangi di hadapan Bapa, sehingga kami boleh menyenangkan hati Bapa, sehingga kami anak-anakmu boleh membuat Bapa tersenyum dalam setiap lagu pujian kami. Bapa di surga, kami mengenalkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati kami Bapa, dan juga berkati kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini, sehingga Tuhan segala perkataan yang keluar dari lidah mulutnya adalah benar-benar berasal daripada Bapa. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami agar kami layak menerima firman Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu Bapa. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita baca firman Tuhan kita mau baca dulu untuk bacaan remaja yang diambil dari Ulangan 32. Ulangan 32 ayat 45 sampai 47. Ulangan 32 ayat 45 sampai 47 kakak akan bacakan hari ini sekalian. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini, sebab perkataan itu bukanlah perkataan hampa bagimu, tapi itulah hidupmu, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Nah, firman Tuhan diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Sudah dapat? Akan bacakan bagi kita. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari negeri sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita saksikan dulu video berikut. Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan.
lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana? Sudah dilihat kan videonya? Tema kita hari ini adalah generasi penerus bangsa. Nah, kakak mau tanya, siapa di sini yang cita-citanya jadi dokter? Banyak ya, yang cita-citanya jadi perawat. Nah, berarti adik-adik yang mempunyai cita-cita jadi dokter atau jadi perawat sudah tahu ya tugasnya. Maksud kakak sudah tahu apa tugas dokter. Nah, jadi kalau dokter itu menyembuhkan orang sakit, perawat dan membantu dokter menyembuhkan orang sakit. Nah, kita anak-anak baik yang tanggung maupun yang remaja merupakan generasi penerus bangsa. Yang tadi cita-citanya menjadi dokter, kitalah dokter masa depan. Nah, sama seperti Abram, tokoh Alkitab yang kita baca tadi, Abram dan Yosua, mereka adalah salah satu tokoh penerus bangsa Yahudi pada masa itu, bangsa Israel. Ya, kalau Abram, dia itu menaati perintah Tuhan. Ya, kalau kita baca tadi, Tuhan memerintah Abram supaya pergi ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Kalau kita analisa perintah Tuhan itu, nggak ada yang tahu kemana Tuhan menyuruh Abram pergi. Ya, masih samar-samar. Tempatnya pun masih nggak ada. Ya, mau cari di GPS pun nggak tahu karena nggak ada alamat tujuannya. Tapi meskipun begitu, ya meskipun tidak terarah kemana tujuan yang disuruh Tuhan, Abram jalan aja, ayo aja, kan begitu. Nah, kemudian Abram juga disuruh Tuhan meninggalkan kepastian masa lalu. Maksudnya, kalau kita baca kejadian ini tentang Abram itu ayahnya punya rumah, jadi dia sudah, kalau secara dunia sudah mapan, kan begitu. Ada warisan orang tuanya, ayahnya punya rumah, punya tanah, tidak takut lagi kalau suatu saat dia kekurangan karena sudah ada bekalnya. Tapi Tuhan menyuruh tinggalkan. Itu pun Abram menaatinya. Nah, kemudian Abram juga mencari dan mengikuti petunjuk Tuhan tadi. Petunjuk Tuhan ketika Tuhan menyuruh dia pergi ke negeri yang ditunjukkan Tuhan. Nah, jadi dalam kata arti Abram sebagai penerus bangsa pilihan Tuhan,
ada 3 hal yang harus dilakukan. Kita juga anak-anak tamu dan remaja sebagai penerus bangsa, generasi penerus bangsa, ada 3 hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, tekun. Ya, kita tekun, baik tekun belajar, ya, tekun menaati perintah orang tua, tekun menaati perintah Tuhan. Ya. Nah, yang kedua halnya, yang persiapan yang kita lakukan itu adalah penyabar. Kita lihat tadi Abram, dia sabar, tidak bersungut-sungut. Tuhan suruh pergi, tidak ada pertanyaan, tidak banyak pertanyaan. Kemana Tuhan? Di mana alamatnya itu? Apa nama tempatnya? Bagus enggak wilayahnya? Ya, sabar saja dia. Yang penting Tuhan suruh dia kerjakan. Kita juga seperti itu, penyabar. Jangan sikit-sikit, jangan akulah mak, jangan akulah pak, lalak aku. Ya, rasa sabar itu memang setiap orang berbeda-beda. Tapi harus kita belajar dari Abram supaya kita menjadi orang yang penyabar. Dan yang ketiga, hal yang paling penting kakak rasa adalah taat beribadah. Ya, apapun itu ceritanya, ketika kita menjadi generasi penerus bangsa, kita harus taat beribadah. Nah, kakak tanya, satu hari adik-adik kakak berapa kali kita berdoa? Ya, jangan cuma 2 kali makan pak, 3 kali sarapan, makan siang, makan malam. Jadi itu nggak berdoa, itu namanya tidak taat beribadah. Nah, Yosua juga sama seperti Abram yang menjadi penerus pengganti Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Nah, jadi dari 2 tokoh Alkitab kita ini kita bisa belajar bagaimana kita bisa menjadi generasi penerus bangsa dengan yang paling penting adalah menaati perintah Tuhan. Nggak neko-neko, ya. Kanan Tuhan bilang kanan, kiri Tuhan bilang kiri. Jangan kanan Tuhan bilang kiri kita jalankan, tidak seperti itu. Dan jadi firman Tuhan kita ini mengajarkan kita supaya kita belajar seperti Abram dan Joshua yang mau menjadi penyabar dan mau mengikuti perintah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu boleh kami dengarkan, berkati dan ajari kami supaya kami boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, jadi kalau tadi Kak kita sudah mendengar firman Tuhan, tentu kita kan harus membawa persembahan ya Kak, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi kita persiapkan persembahan kita di hadapan Tuhan sambil kita menyanyikan satu buah lagu Isi Cinta Mengenal Bapa. Sekin kami enda oh Bapa, maka kami ngasuh merebandu laboban keke kami oh Bapa, lako mereman batu kain pesilit ibas kami oh Bapa, eka bekas pemerenduman kami sada bagin Bapa persembahkan kami. Mari kita doakan persembahan kita. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat dan penyertaan Tuhan kepada kami. Tuhan selalu menyertai kami. Dan siapa kami ini Tuhan sehingga kami layak untuk memberikan persembahan kepadamu, karena semua yang kami miliki adalah milik-Mu Tuhan. Tetapi ini sebagai tanda ungkapan syukur kami atas firman dan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami mau memberikan yang persembahan kami ini Tuhan,
sekiranya persembahan ini berkenan bagi Tuhan, dan biarlah persembahan kami ini juga bisa menjadi berkat dan dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang berkati persembahan ini agar bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya, dan begitu juga untuk kami yang ada pada kami juga Tuhan berkati supaya kami tetap terus semangat Tuhan untuk melayani Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan, kami persembahkan melalui peran-peran putra Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, kita sebagai generasi penerus, mari kita semangat terus mengobarkan kabar baik, dan biarlah kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Nah, mari dengan menutup ibadah kita ini, kita sama-sama menyanyikan lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, katakan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kami semua anak sekolah minggu dengan sehati berkumpul. Yesus yang panggil, Dia berkata, mari kepadaku. Oh Tuhan, berkati kami anak-anak, supaya minggu depan kami kembali. Akhiri ibadah minggu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan, di mana kami boleh melaksanakan ibadah minggu kami. Dari Bapa, Kau yang tetap menyertai kami meskipun kami melakukan ibadah minggu dari rumah. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat situasi negara kami, di mana Bapa, virus corona belum berhenti dari muka bumi ini, tapi kami yakin Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan boleh menghilangkan virus ini. Bapa Surgawi, kami juga berdoa Tuhan buat persekolahan adik-adik kami, biar Tuhan yang tetap memberkati mereka walaupun mereka bersekolah dari rumah, sehingga Tuhan segala pelajaran yang mereka dapatkan boleh mereka pakaikan di dalam hidup mereka sehari-hari. Buat kesehatannya juga Tuhan berkati sehingga mereka boleh melakukan aktivitas mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, banyak kesalahan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun sehingga kami boleh layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, karena kami datang melalui Putra Yesus Kristus yang sudah mengajari kita berdoa. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.